sangat wajar. Tadi disampaikan, saya meskipun tidak mendengar, saya belum datang tadi Pak Sekjen Kemenku pasti sudah menyampaikan bagaimana negara ini mengafirmasi pesantren. Tetapi jika dibandingkan dengan jumlah pesantren yang ada di Indonesia, ya mohon maaf, jumlah ini masih belum memadai. Tetapi apakah kemudian ini pesantren dan santri-santri yang ada di dalamnya bersedia atau tidak? Apakah kemudian pesantren dan santri-santrinya luntur kecintaannya kepada Indonesia? Enggak juga. Itu kelebihan pesantren. Jadi meskipun rekognisi atau afirmasi negara belum dirasa cukup, tetapi santri tidak pernah surut. Ini buktinya hari ini semua macak santri semua, berdandan ala santri semua hari. Ini menunjukkan meskipun afirmasinya belum maksimal, tetap semua bangga mengaku sebagai santri. Nah itu kelebihannya santri Pak. Tetapi tentu saja kelebihan ini bisa bermakna sebaliknya menjadi kelemahan. Ketika santri tidak mampu memperjuangkan quote and quote kepentingannya. Ya, kepentingannya mengakses apa yang memang seharusnya negara berikan, mengingat jasa-jasa pesantren. Nah, saya memiliki catatan Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi ditanyakan soal data, di Kementerian Agama ini lengkap datanya. Data lengkap, data pesantren ada, data majelis taklim ada, data rumah tahfidz Al-Quran ada. Pokoknya lembaga-lembaga pendidikan yang berbau-bau santri itu ada semua di Kementerian Agama. Per 12 Oktober update kami, di Kementerian Agama itu ada 34.632 pondok pesantren. Ya, dengan jumlah santri yang mukim, 4.766.394 santri. Dan tenaga pengajar, ini ustadz-ustadznya, ini di luar kiai, ustadz-ustadznya itu sekitar 385.941 tenaga pengajar, guru dan ustadz. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana besarnya jumlah pondok pesantren ini. Nah, tentu jika dalam waktu yang singkat, ya, negara diminta untuk segera mengafirmasi semua, ya tentu tidak mungkin. Pak Sekjen juga, Pak Sekjen Kemenku juga pasti tahu tidak mungkin, karena anggaran negara itu pertama terbatas dan tentu ada skala-skala prioritas. Nah, ini tugas kita semua, para santri menurut saya, bagaimana pesantren ini bisa didorong naik ke dalam skala prioritas awal. Jadi setelah ekonomi mungkin, setelah kesehatan, pesantren, setelah itu. Tidak apa-apa, nggak usah pesantren dulu, tidak apa-apa. Kira-kira gitu Pak Sekjen. Ini tuntutan santri, kita harus dengarkan. Jadi, tentu pengen santri itu mendapatkan posisi pertama dalam skala prioritas. Tapi di saat yang sama, tentu santri ini juga tahu diri. Nggak mungkin santri ini kemudian mau mengambil porsi ekonomi misalnya, prioritas terhadap ekonomi mau diambil. Jangan ekonomi lah negara ini prioritasnya, pesantren saja ya, tidak mungkin. Santri tahu diri. Sebagaimana kesehatan, kita tahu masih pandemi situasinya. Kalau pandemi kesehatan menjadi prioritas berikutnya, ya sah-sah saja. Santri tentu tidak akan menggugat untuk hal ini. Kemudian ada lagi infrastruktur mungkin di bawahnya. Infrastruktur prioritas, oke, tidak apa-apa. Kita semua santri, saya kira juga butuh infrastruktur dan seterusnya. Nah, santri yang minta, sekarang mungkin prioritas terhadap santri ini ada di ranking belakang. Kita mintalah naik satu trap atau dua trap lah, nggak usah langsung di atas, tidak apa-apa Pak Sekjen Kemenku ya. Naikin aja dikit itu supaya afirmasi pemerintah negara gitu ya terhadap santri ini menjadi terlihat betul gitu. Meskipun sekarang sudah terlihat sih, nggak ada saya kira zaman pemerintah lampau gitu ya mengafirmasi pesantren dan santri sedemikian besar di masa pemerintahan sekarang. Nah, apa yang diberikan melalui Kementerian Agama misalnya ya, dari jumlah pesantren yang tadi saya sampaikan, ada bantuan yang disebut sebagai bantuan operasional pesantren. Jumlahnya tidak banyak. Bantuan operasional pesantren ini di anggaran kami itu 645 miliar 680 juta. Ini hanya mampu mengafirmasi sekitar 21.000 pondok pesantren dari 34.000 tadi. Jadi masih ada sekitar 13.000 yang belum terafirmasi. Bentuknya apa? Bentuknya BOP untuk pesantren besar, sedang, dan kecil. Ini nggak besar jumlahnya. Kecil sekali. Untuk pesantren besar, kategori pesantren besar yang kami buat di Kementerian Agama, ini mohon maaf saya harus sebut, bantuannya hanya 50 juta. Hanya 50 juta kita mampu memberikan bantuan untuk pondok pesantren besar. Pondok pesantren besar itu seperti apa? Kita lihat pondok pesantrennya Gus Yusuf nih, di Pondok Api Tegalrejo. Dikasih 50 juta itu setengah hari sudah habis, Pak. Setengah hari itu nggak usah nunggu setahun, setengah hari habis buat beli beras, buat beli lompok, buat beli tempe itu sudah habis setengah hari. Itu 50 juta. Ini kemampuan negara, kemampuan pemerintah memang harus gini. Nah, apakah ini kemudian sekali lagi membuat pesantren ngambek? Enggak. Pesantren tetap tegak lurus, pesantren tetap dalam satu barisan mencintai dan mengawal NKRI saja. Nah, di samping itu ada bantuan operasional untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah. Tadi juga sudah disinggung. Madrasah Diniyah Takmiliyah itu ada sekitar 140.000. Yang diafirmasi baru 62.000 dengan masing-masing per Madrasah Diniyah Takmiliyah itu 10 juta rupiah. Karena keterbatasan anggaran sekali lagi. Dan seterusnya. Ini ada bantuan untuk TPG, bantuan untuk rumah tahfidz, itu semua kecil-kecil. Dan ini memang keterbatasan anggaran. Saya kira negara, pemerintah dalam hal ini ya, sudah cukup memberikan perhatian kepada pesantren, pada santri,
pada lembaga-lembaga institusi-institusi yang dekat dengan santri sudah cukup, sudah luar biasa. Yang kurang itu cuma anggarannya. Perhatiannya cukup, anggarannya yang kurang. Perhatian cukup. Nah, sekarang bagaimana tugas kita semua, saya kira sebagai santri ini menyelaraskan gitu, antara perhatian dan anggaran. Itulah kira-kira. Perhatiannya besar, anggarannya juga besar. Ini bagaimana caranya? Nah, tentu ini juga bukan pekerjaan mudah, tetapi sebagai sebuah harapan, sebagai sebuah keinginan para santri, saya kira ya wajar-wajar saja dan tugas kita semua sekali lagi, dan santri sabarlah dikit, pasti akan tiba waktunya. Selama kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan afirmasi dan perhatian terhadap santri dan pondok pesantren, ini bukan hal yang sulit untuk dicapai. Nah, kemudian di hal yang lain, tadi juga sudah disinggung, banyak kementerian dan lembaga lain yang juga mengafirmasi santri, pondok pesantren, banyak, bukan hanya Kementerian Agama. Itu ada Bank Indonesia dalam catatan saya. Di Bank Indonesia ada, di Kemenko Perekonomian ada, di Kementerian Koperasi UMKM ada, di Kementerian PUPR ada, di Kemenaker sebagaimana di Bu Ida sampaikan juga ada, di Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Parikraf, Kemenpora, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, BNN, BNPT, Kepolisian, TNI, semua ada. Nah, masalahnya, kenapa kok santri masih merasa belum disapa? Sebagian santri merasa belum disapa. Problemnya adalah menurut saya di koordinasi. Memang harus dikoordinasikan, tidak ada pilihan. Dikoordinasikan agar kelihatan sekali. Sekali lagi bahwa afirmasi negara terhadap pesantren sudah besar. Anggarannya yang belum, dan problem berikutnya terpecah-pecah di banyak kementerian dan lembaga. Saya memiliki gagasan kalau disetujui, dan tentu harus didorong oleh sahabat-sahabat di Senayan ini, di DPR, di fraksi PKB. Setidaknya begini, biarlah nomenklatur program-program ini ada di kementerian dan lembaga, tetapi setidaknya rekomendasi atas pesantren yang mendapatkan sapaan ini dari Kementerian Agama, supaya tidak salah arah. Kita mendapatkan banyak fakta, bantuan-bantuan dari kementerian dan lembaga yang diberikan kepada pondok-pondok pesantren seringkali salah. Salah bagaimana? Salah ketika dikasih ke pondok pesantren, satu pondok pesantren gitu ya, ternyata pondok pesantren ini kerjanya ngelawan pemerintah, Pak. Kerjaannya menolak vaksin. Ini ada. Begini-begini, ini kan harus diselamatkan uang negara. Yang mendukung, yang berjuang belum dapat kok, yang menentang sudah dapat duluan. Sebagai warga negara yang menentang bolehlah, sebagai negara demokrasi kita kasih, tapi nanti dulu dong, yang dukung dulu. Nah, ini cara mengatasinya, saya kira yang paling mudah, bagaimana bisa merekomendasikan kepada kementerian dan lembaga agar bantuan-bantuan yang diberikan kepada pesantren itu setidaknya melalui rekomendasi Kementerian Agama. Karena apa? Di Kementerian Agama ini, ya kami pasti memiliki data yang lebih kuat, yang lebih lengkap terhadap pondok-pondok pesantren, termasuk siapa pengelolanya, bagaimana, di mana alamatnya, bagaimana arah ideologinya, dan seterusnya. Saya kira dengan begitu kita bisa lebih mengafirmasi, ya, lagi-lagi afirmasi bahasa ini kepada pesantren. Sebenarnya saya begini, Bapak Ibu sekalian, saya menggunakan kata afirmasi itu agak bagaimana? Karena afirmasi itu ada yang lemah. Saya ini nggak mau dianggap pesantren santri itu lemah. Pesantren itu kuat. Nggak dibantu aja bisa berdiri, apalagi dibantu gitulah kira-kira. Jadi apa bahasa yang lain mungkin rekognisi. Jadi rekognisi terhadap pesantren semakin terang. Nah, ini pekerjaan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa mendorong agar apa yang sudah diberikan negara yang luar biasa ini menjadi makin berdampak kepada santri, kelihatan semakin besar, dan tentu terkoordinir dengan baik dan rapi. Saya kira demikian sebagai pengantar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.